Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darain ya amin. Kemarin sampai mana catatannya? Wa amal mu'allaqatu bisad'iha, maka adapun orang yang digantung kedua milknya, fa innaha kanat tu'ta fa in kana tu'ti farasa zawjiha, kalau kedua milknya kok susah, dua payudaranya saja mungkin kan nggak begitu ini ya. Ntar yang tahu milk cuma di sini, di luar nggak tahu. Kedua itunya, iya kedua itunya, kedua payudaranya digantung. Kenapa? Fa innaha kanat tu'ti firasha zawjiha, karena memberikan tempat tidurnya kepada orang lain, tempat tidurnya suaminya kepada orang lain. Nggak boleh, makanya digantung nanti itunya. Wa amal lati syudda rijalaha ila sad'iha, adapun perempuan yang diborgol kedua kakinya sampai kepada kedua payudaranya, wa yadaha, dan kedua tangannya, ila nasiyatiha, sampai kepada ubun-ubunnya. Nah, gimana cara ngikatnya itu? Kakinya diikat sampai kepada kedua tangannya, payudaranya juga diikat, digantung, kemudian sampai kepada ubun-ubunnya. Kenapa? Wa qad sallata Allahu alaihi hayyati wal aqaribah, Allah telah mempasrahkan, menguasakan ular kelajengking atas dia perempuan. Ada 2 bulan kemarin apa 3 bulan itu saya ngisi kajian RW di sini. Ngisi kajian RW, cowok kajian yang laki-laki. Saya waktu itu ngisi kitab Bidayatul Hidayah. Saya Maraqil Ubudiyah kitab itu. Kemudian saya menjelaskan, karena di dalam kitab akhlak, di dalam kitab tasawuf dalam Islam itu sering ulama mengucapkan saking pengen ridhonya Allah, sampai manusia saja, kita ini orang-orang tasawuf sampai mengatakan begini: seandainya Allah Ta'ala ridho saya ada di neraka, maka saya akan terima neraka itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Kemudian ada yang nanya, Ustaz, bukankah kita ini sangat bertolak belakang dengan bagaimana Allah menginginkan kita untuk semuanya masuk surga? Kok sampai di dalam kitab-kitab tasawuf itu mengatakan menginginkan kalau memang Allah ridho sampai kita masuk neraka, kita rela. Di dalam tasawuf itu seperti itu, Bu. Sampai saking senangnya ibadah kepada Allah, Allah pun kalau ridho Allah itu kita masuk neraka, maka kita akan terima, senang dengan keputusannya Allah. Ketika panjenengan Allah ridho panjenengan masuk neraka, kira-kira panjenengan ridho tidak? Nah ini, keridhaan Allah itu ternyata bisa membebaskan api neraka itu bisa tidak panas. Contoh ini, ternyata di dalam neraka itu
ada yang menyiksa seorang perempuan yang di dalam neraka, hewan menyiksa perempuan. Di antaranya apa tadi hewan-hewan itu? Kalajengking, ular. Kalau bukan karena Allah ridho untuk dua hewan ini masuk ke dalam neraka, niscaya ular sama kalajengking itu juga kepanasan. Tapi kenapa dia malah gigit itu manusia yang disiksa itu, bukan malah dia kepanasan ataupun hancur? Kenapa? Ternyata kalau sudah Allah ridho, dimanapun kita berada akan merasa nyaman. Jangankan cuma neraka. Ini membuktikan ridhonya Allah itu sangat kuat. Makanya ada di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada beberapa perkara yang lebih utama daripada surga. Di antaranya ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena kita telah masuk surga. Ridhonya Allah itu kepada kita lebih baik daripada surganya itu. Karena kita masuk surga, kalau Allah tidak ridho juga nggak enak di dalam surga. Makanya yang kita kejar hari ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama-ulama selalu mengatakan, kami ridho ya Allah kalaupun engkau masukkan kami ke neraka. Tapi yang penting panjenengan ridho, rela, senang atas kami masuk. Ternyata hewan jelata, ular sama kalajengking ada di dalam neraka pun tidak kepanasan, malah bisa beraktivitas nyiksa orang-orang yang kemudian tadi perempuan-perempuan itu diikat kakinya, kedua payudara yang diikat, tangannya dibelenggu sampai ke ubun-ubunnya, dipasrahkan kepada kedua hewan ini. Siapa yang memiliki kesempatan untuk disiksa oleh ular sama kalajengking ini? Fa innaha kanat la tautasu minal janabah wal haid. Orang-orang yang ketika junub, ketika haid ternyata dia tidak mandi besar. Otomatis ketika tidak mandi besar ya enggak sholat. Kenapa syarat kita sholat harus terlepas dari hadas kecil maupun hadas? Alhamdulillah. Mereka jenabah berhubungan dengan suaminya, atau ihtilam atau mimpi basah atau seperti apapun efek jenabahnya. Ternyata ketika dia sudah jenabah, hadas besar atau haid, ketika suci haidnya ternyata tidak mandi besar. Wa tatazu bis shalah, dan melalaikan sholat ya, karena dia biasanya orang yang tidak mandi besar kan lalai sholat tuh. Orang yang mandi besar setelah haid itu biasanya yang cepat mandi, karena orang-orang yang memang taat kepada Allah. Oh, udah waktunya dicek tidak ada darah, mandi untuk melaksanakan sholat. Kalau orang yang lalai dengan sholat, mau duhur mau asar sudah sama aja bagi mereka. Enggak ada subuh, enggak ada asar, enggak ada duhur, semuanya seperti biasa. Senang-senang hanya bagi dia. Padahal nanti hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika nanti kematian datang kepada mereka, datang kepada salah satu daripada kalian, azakumul maut, apa? Qala, ia berkata, irji'uni, kembalikan aku ke dunia ya Allah, la'ali, agar aku a'malu salihah fima taraktuh, agar aku bisa mengamalkan sesuatu amalan yang baik dulu aku pernah tinggalkan. Ya Allah, balikan aku, dulu pernah waktu di blogging gak ikut kajian, ya Allah ternyata aku tampak di surga mereka itu semua yang ikut kajian, ya Allah kembalikan, aku ingin lakukan itu. Tapi ketika kata Allah, bakallah, sekali-kali tidak. Diteruskan oleh Allah, kalaupun engkau dikembalikan, kamu tidak akan mengerjakan itu. Karena dulu sudah diberikan kesempatan, kalau kau dibalikan seperti itu lagi, dihidupkan ke dunia, kamu tidak akan melakukan. Tetap kamu akan lalai. Makanya
Ini kajian bukan hanya sekedar kajian, tapi harus diamalkan. Kenapa? Agar tidak demo kepada Allah, ya Allah balikan aku ke dunia. Karena pada saat itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk dibalikkan ke dunia dan hanya menerima amal-amal. Kalau amal-amalnya buruk yang terima siksanya, kalau amal-amalnya baik ya nerima pahala, faedah daripada kebaikan-kebaikan itu. Dan sekecil apapun itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Nah, ini ada 2 permen, ini tidak akan sia-sia. Tapi jangan semua besok bawa permen kemudian dibawa kasih saya semua, tidak. Enggak muat nanti permennya nanti. Artinya apapun yang panjenengan bagikan, kopi, air kepada ustadz-ustadz yang di sini, kepada ustadzah-ustadzah yang di sini, semuanya tidak akan sia. Apa? Amal ya amal misqala dzarratin wa amal apa? Misqala dzarratin syarrai, semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kebaikan-kebaikan kemarin sudah kita jelaskan, ini adalah siksa-siksa yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak baik. Ini mesti bukan orang jamaah blog G ini mestinya, karena insya Allah ini adalah wanita-wanita solehah semua. Amin Allahumma. Jangan sampai lalai untuk mandi janabah, lagi makruh kalau lambat-lambat. Kalau haid ya cepat-cepat tunaikan sholatnya. Sholat itu Bu, kalau di dalam Syafi'i itu wajib dikerjakan setiap waktu. Tidak ada istilah sampai di dalam Syafi'i itu sampai ketika kita dalam keadaan koma saja, tapi kita sadar, itu tetap wajib sholat. Dengan cara apa? Dengan cara keretakan hati, dengan cara pikiran, dengan cara isyarah. Isyarah pun nggak bisa. Harus dengan gimana caranya wudunya Ustaz? Nggak bisa wudu kalau nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana tayamum? Nggak usah tayamum kalau memang lagi koma. Biasanya kalau koma itu kan kalau saya lihat di TV-TV, tapi biasanya kalau di film-film kan dokternya lagi ngapain kan kedengeran katanya. Ya, semoga semuanya tidak ngalamin hal itu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau memang betul koma itu semua bunyinya gunting, bunyinya infus apa kedengeran, ya berarti dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Malah Bu, dalam sholat berjamaah kalau kita kan sunnah. Kalau di dalam Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib ya, berjamaah itu. Kenapa? Kalau panjenengan kan belajar Fathul Qorib, di Fathul Qorib itu nanti akan diajarkan bagaimana sholat Siddatul Khauf. Sampai dalam sholat Siddatul Khauf, dalam keadaan perang, dalam keadaan bencana, ketika sholat jangan berhenti itu. Padahal itu dalam keadaan perang, nyawa kita terancam. Tapi di situ diatur kalau sholat berjamaah bagaimana caranya ketika perang atau ketika gempa bagaimana. Itu kan diperbolehkan, nggak menghadap kiblat. Sumpamanya gempa kita hari ini, sholat duhur di sini di gempa sumpamanya, itu tidak usah membatalkan sholat, lari saja kemana yang panjenengan bisa. Bagaimana rukunya? Pakai isyarat. Tahu-tahu, assalamualaikum, langsung bicara sama tetangganya. Itu gempa sholatnya, naudzubillah. Artinya, ketika ada gempa pun tetap, ada musibah pun tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Bukan berarti orang yang khusyuk ketika ada gempa begini Bismillahirrahmanirrahim tambah keras. Enggak Bu, dalam Islam tidak seperti itu. Ketika gempa keluar, gak usah dibatalkan sholatnya, karena diperbolehkan panjenengan itu tidak menghadap kiblat pun, dalam keadaan lari pun tetap sah sholatnya. Bagaimana rukunya? Enggak, ruku pakai isyarat saja. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sambil jalan lari. Itu ilustrasi saja. Artinya saking pentingnya sholat ditegakkan. Apalagi panjenengan sudah lama nggak sholat karena head. Setelah head santai, nggak boleh. Yang ditakutkan kita termasuk orang yang melalaikan sholat. Kalau sudah melalaikan sholat, ya ini kakinya diikat,
sampai kepada payudaranya, kemudian tangannya diikat sampai ke ubun-ubunnya, kemudian dipasrahkan, dikuasakan, disiksa itu orang kepada ular dan kepada kalajengking. Nggak tahu apa digelitikin sama ular sama kalajengking, nggak tahu. Yang penting itu nanti yang menyiksa panjenengan. Terus, wa amalati ala suratil khalbi. Adapun perempuan yang berwajah, yang berbentuk seperti anjing, wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha. Sedangkan api masuk ke dalam tubuhnya dan keluar dari duburnya. Bisa dibayangkan orang-orang yang cantik-cantik seperti ini yang sudah pakai skincare mahal-mahal, kemudian masuk itu api ke dalam badannya, keluar api dari tuburnya. Nah, itu. Kenapa? Fa innaha kanat mannanatan hasadatan. Orang ini yang suka ngungkit-ngungkit, Bu. Ngungkit-ngungkit kebaikan yang dia lakukan. Di dalam Islam itu, Bu, yang tidak boleh itu mengingat-ingat kebaikan. Yang perlu kita ingat adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita sesali. Kalau keburukan, kalau kebaikan-kebaikan yang panjenengan berikan ke tetangga, yang panjenengan berikan ke musola, yang panjenengan berikan, karpet itu dari saya. Tiap hari ketemu dengan orang, karpet itu dari saya. Enggak boleh, Bu. Ya, kalau niatnya ingin memberikan contoh kepada orang lain, agar orang lain agar orang lain ngikutin, ya enggak masalah. Sampai kipas sudah 5 tahun muter sampai rusak, sudah itu dari saya. Setiap ketemu itu dari saya. Kebaikan itu lupakan saja. Di sisi Allah tidak pernah lupa itu. Akan ada tulisan. Yang dikhawatirkan jenengan masih ingat, gara-gara panjenengan ingat, Allah lupa nulisnya. Dihapus oleh Allah kebaikan-kebaikan itu. Bukan lupa, dihapus memang. Karena ada potensi-potensi tidak baik dalam hatinya. Nah, maksudnya ini adalah isyarah, bukannya lupa. Takut di sana malah dihapus. Kita menyangkanya, kenapa kebaikan-kebaikan itu takut ada setiap ucapan kita. Mulai dari tiang, berapa tiang nih? 4. Kalau tiang itu saya semuanya yang itu saya ini. Jadi kalau ngeliat tiang berarti kalian ingat saya. Wah, kalau gitu Pak Ustadz, nggak jadilah saya mau sedekah. Efek apa lagi nggak jadi gara-gara itu. Perbanyak sedekah, lupakan kebaikan-kebaikan itu. Anggap tidak pernah ngasih sama sekali. Biar tambah sering untuk bersedekah. Bukan kemudian gak dikasih untuk pamer. Yang dikhawatirkan ketika menampakkan kebaikan itu, hatinya tidak terjaga. Kalau panjenengan bisa terjaga, nggak apa-apa, dipercepat, dibanyakin. Facebooknya diupload, saya telah nyumbang 1 tiang. Nggak apa-apa. Kalau memang ada niat baik agar orang lain mencontoh, mengikuti. Di sini cuma saya yang ini Pak Ustadz. Itu beda kalau itu. Maaf, ada mungkin ada anaknya yang di belakangnya. Terus, selain dia mengukit kebaikan, hasadatan, yang dengki. Nah, ini yang tidak boleh dengki pula. Tahu dengki? Apa dengki itu? Dengki itu adalah pengen kenikmatan orang lain yang ada di sekitar kita hilang darinya. Ngiri, dengki. Enggak, kalau di sini enggak ada yang seperti itu. Di sini orangnya salihah, ahli surga. Kadang yang ngungkit-ngungkitnya kalau orang lain enggak. Ke suaminya kadang yang diungkit-ungkit. Papa dulu, itu. Dulu papanya cuma diam, iya neng, maafin papa.
Oh, nostalgia, enggak ngungkit-ngungkit kalau ke suaminya. Jangan Bu ya. Tapi kalau ke suami enggak ngungkit-ngungkit, Pak Ustadz, hanya ngingetin aja. Biar tambah sayang ya. Wa ya bunayya, wahai anakku, al-wailu, kecelakaan, celaka. Ay al-halaku, kecelakaan, celaka ini li imro'atin bagi perempuan taksi zaujaha yang durhaka kepada suaminya. Nah, celaka Bu bagi perempuan yang durhaka kepada suami. Ya, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab, evaluasi, ya Allah, apakah saya termasuk perempuan yang durhaka atau tidak? Tidak usah cerita ke ustadznya, enggak usah cerita ke ustadzanya, enggak usah cerita kepada tetangganya, enggak usah cerita. Cukup renungkan sendiri, apakah pernah membuat irisan hati suaminya menangis? Suami itu nangisnya bukan lewat mata, tapi dia tahan dalam hatinya. Alhamdulillah, memang soleha. Karena nggak mungkin ini suami-suaminya yang hadir pada pagi ini sore ya. Saya kalau nampak kalian itu nampak pagi terus, selalu semangat. Ternyata sudah jam 2. Jadi kalau suaminya senyum berarti panjenengan soleha. Kalau toh suaminya juga nangis, insya Allah panjenengan pun soleha. Kok bisa nangis? Nangis bahagia karena istrinya taat kepada Allah dan suaminya. Wal hasilu ail muhassalu. Hasil kesimpulannya adalah al-muhassalu minal kalami, kesimpulan keterangan yang telah kita sebutkan tadi, anna zauja li zaujati, bahwa suami ini bagi istrinya kal walidi lil walad, seperti bapak ibu bagi anaknya. Jadi suami itu sebenarnya seperti orang tua panjenengan. Li'anna ta'atal waladi liwalidihi, karena taat seorang anak kepada bapak ibunya, wa talaba ridhahu wajibun, dan mengharapkan ridhonya orang tua itu adalah wajib. Jadi panjenengan itu kan wajib taat kepada orang tua. Seperti itu pula seorang istri harus taat kepada suami. Kenapa? Labelnya suami itu sama dengan label orang tuanya. Makanya Bu, dari mana samanya Pak Ustadz? Serah terima dari awal itu. Qabiltu nikahaha wa taswija bimahril madhkur wa raditu bih. Ketika berucap itu sudah memasrahkan orang tuanya. Anak saya tolong kasih makan, anak saya tolong disayang, anak saya jangan disakitin, anak saya dilengkapin, anak saya kebutuhannya jangan seperti itu. Tolong ajarin agama anak saya dan sebagainya. Qabil tuh diterima sama suaminya. Apa Ustadz? Suami saya buru-buru ngajar. Yo jenengan dulu enggak disuruh ikut pelatihan dulu suaminya. Seharusnya kan ikut pelatihan, di situ ada di antara tugas seorang suami mengajar kepada istrinya. Suaminya nggak bisa Pak Ustadz, suaminya akan mencarikan ustadzah untuk mengajarkan istrinya. Kalau memang suaminya nggak mampu, akan mencarikan ustadzah. Wala yajibu dzalika 'ala zauji, dan tidak ada kewajiban bagi suaminya taat kepada istri. Sebegitu juga tidak ada kewajiban seorang bapak taat kepada anaknya. Yang wajib hanya taat kepada Allah. Istri taat kepada suami sama saja taat kepada Allah. Yang penting taatnya bukan di luar yang melanggar syariah. Kalau melanggar syariah, jangan taat. Bapak tunggu dulu, ini urusan agama.
Saya nikah kepada engkau, saya sayang kepada engkau, bapak, bokap, bapi, apa ini? Ayang seumpamanya. Karena saya cinta kepada Allah, saya ingin ridhonya Allah, sehingga sampai detik ini saya bertahan untuk selalu melayani engkau dunia akhirat. Apa? Nikahnya karena Allah kan? Melibatkan bismillahirrahmanirrahim. Faidatun jalilatun. Nah, ini ada cerita, kita sekarang dengerin cerita ini. Faidah yang sangat baik sekali. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, annahu qala, Abu Hurairah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ala ibnatihi. Suatu waktu Rasulullah, suatu ketika, suatu hari Rasulullah masuk ke rumah anaknya, ke rumah putrinya. Namanya adalah Fatimah Az-Zahra. Tahu Fatimah? Kenal sama Fatimah? Nah, kenal sama Fatimah? Berapa umur panjenengan? Sekarang ini sudah 1000. Iya. Sudah kenal ternyata. Siapa Siti Fatimah ini? Putri dari Rasulullah sallallahu alaihi radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridai beliau. Fawajadaha tatahanu syairan 'ala ar-raha. Mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah sedang menggiling gandum di atas penggilingan batu. Ternyata Bu, jenengan tinggal beli, Siti Fatimah menggiling sendiri. Oh iya, beda zaman ya. Ya siapa tahu panjenengan mau beli mesinnya, mau digiling sendiri, mentang-mentang ada di belakang ini padi, ya monggo. Di kampung yang diginiin tuh kan, batu. Nah, nostalgia dulu. Wahya tabki, beliau itu dalam keadaan menangis. Jadi Rasulullah ketika menggiling, begitu mungkin ya, kalau istrinya. Terus, faqala laha Rasulullah bertanya kepada Siti Fatimah, karena anaknya semua wayang semuanya wafat, tinggal Fatimah kan. Pada saat itu putri Rasulullah bertanya kepada beliau Rasulullah, "Ma yubkika ya Fatimah? Apa yang membuat engkau menangis?" "La abqallahu laki 'ainan." Saya yakin Allah tidak akan membuatmu menangis. Kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi. Faqalat, Fatimah menjawab, "Ya abati, bokapku, papiku." Betul kan bokap kan? Abahku. Ya abati. Karena ngajar anak-anak SMA di pesantren agar bahasanya nyaman kepada mereka, nggak ngantuk. Saya abi itu kadang saya ganti bokap. Sama kan Bapak? Cuma gak enak didengar saja. Ya abati, wahai abiku, min fadlikah, dari keutamaanmu, dari kelebihan keutamaan daripadamu, tas'alu aliyan ayastariya li jariyatan. Tolong dong mintakan kepada suamiku Sayyidina Ali untuk membeli budak. Untuk apa? Litu'inuni. Ini apa? Kelewat ternyata. Ya abati, wahai abahku, abkani hajarur roha wa syughulul bait. Yang membuatku nangis wahai abiku, batu penggilingan ini dan kesibukanku di rumah. Ternyata sudah nyuci, menggiling padi. Ini buat nangis. Jadi kalau panjenengan lelah Bu, kalau panjenengan lelah dengan keadaan suasana melayani suami di rumahnya, disuruh nyuci, disuruh masak, disuruh kerja, ternyata bukan jenengan sendirian. Sayyidatah Fatimah
juga mengalami seperti itu. Ada temannya panjenengan, ada role modelnya, yaitu Sayyidatah Fatimah. Kemudian fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah duduk di pinggirnya Sayyidatah Fatimah. Faqalat Fatimah, Siti Fatimah berkata kepada Rasulullah, "Ya abati, wahai bapakku, min fadlika dari keutamaanmu, wahai abiku dari keutamaanmu, tas'alu aliyya ayastariya li jariyatan litu'inuni 'ala at-takhini wa 'ala sulil bait." Tolong dong mintakan kepada suamiku Ali untuk membeli budak. Untuk apa? Litu'inani 'ala at-takhin, agar bisa membantuku menggiling gandum, wa 'ala sulil baiti, dan kesibukan di rumah. Jadi kalau panjenengan sekarang posisinya bukan cari budak, minta tolong Pak, carikan ada yang lebih keren apa? Asisten rumah tangga, ART. Tolong dong carikan ART. Ketika seperti itu, falamma sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalamaha, tatkala Nabi Muhammad mendengar perkataan Sayyidatah Fatimah, qama, Rasulullah berdiri. Waja'a ila roha, kemudian datang kepada penggilingan batu tadi. Wa akhadha asy-sya'ira biyadihi al-mubarakati syarifati, kemudian beliau mengambil sendiri biji-bijian itu, gandum itu, dengan tangannya yang berkah, yang mulia. Wa wada'u fir roha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan biji-bijian gandum tersebut ke batu penggilingan itu. Kemudian apa? Wa qala, Rasulullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh gandum, biji-bijiannya, kemudian membaca bismillah. Apa yang terjadi? Fadarat wahdaha biidnillahi ta'ala. Batu penggilingan itu jalan sendiri, muter sendiri dengan izin Allah. Makanya kalau panjenengan capek, suaminya biar datang, suaminya naruh bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu cucian bisa nyuci sendiri. Tapi kalau saya alhamdulillah baca bismillah, cucian itu bisa jalan sendiri, Bu. Dipencet bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi dulu tidak ada, Rasulullah pun bismillahirrahmanirrahim bisa jalan. Nah, kita para suami alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim juga jalan sendiri. Biidznillah ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Fasara yakhuddu al-hasyairu biyadihi al-mubarakah. Kemudian Rasulullah meletakkan ke penggilingan itu gandum dengan tangannya sendiri Rasulullah. Wa hiya taduru wahdaha. Kemudian penggilingan itu jalan sendiri, muter sendiri. Wa tusabbihu Allah Ta'ala bilwatin muhtalifatin. Yang anehnya lagi, penggilingan sudah jalan sendiri sambil bicara, Bu. Sambil bicara dengan berbahasa-bahasa yang berbeda. Bicaranya apa? Tasbih kepada Allah Subhanahu, bertasbih dengan berbeda-beda bahasa. Jangan-jangan mesin cuci saya kalau bunyi ngik nguk ngik nguk, itu berarti tasbih juga itu. Jadi kalau ibu-ibu itu bunyi apa? Yakinlah itu bertasbih. Yang penting pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bapak nanti kalau bunyi jangan buru-buru ke suaminya, "Papa, mesin cucinya rusak." Jangan begitu. Langsung berpikir jangan-jangan itu bertasbih. Hatta fawra syairu, sampai selesai penggilingan itu, penggiling gandum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirroha, kemudian Nabi berkata kepada penggilingan batu tadi, "Uskuni, berhenti engkau penggilingan." Kemudian berhentilah engkau biidznillah ta'ala, berhentilah engkau dengan izin Allah.
fasakanat wa nataqat bi'nillahi ta'ala fasakanat. Kemudian penggilingan itu berhenti, wa nataqat bi'nillahi ta'ala. Kemudian berbicara. Ternyata sekarang bicara dengan bicara bukan ngik-ngik, Bu. Kalau tadi mungkin bisa beda-beda bahasa, sekarang itu berbicara. Alladzi antaqa kulli syai'in. Yang membuat Allah Ta'ala bicara, yang membuat Allah Ta'ala barang ini bisa berbicara terhadap tiap-tiap sesuatu. Faqalat, kemudian penggilingan itu berkata, bilisanin fasihin arabiyyin, dengan bahasa Arab yang fasih, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan hak sebagai nabi wa rasulah dan sebagai utusan. Lau amartani an athana syairul masyriq wal maghrib la tuhantuhu kullahu. Seandainya engkau ya Rasulullah memerintahkanku untuk menggiling gandum ini, mulai gandum yang ada di ujung timur sampai ke ujung barat, niscaya akan aku giling ya Rasulullah, semua akan aku giling. Kenapa? Kata beliau, batu ini, wa inni sami'tu fi kitabillah, saya mendengar dalam kitabnya Allah. Ternyata batu juga bisa mendengar, Bu, tentang kalimat-kalimat ayat Al-Quran. Jadi panjenengan tadi yang dibaca apa? Surah Al-Kahfi apa tadi? Al-Kahfi. Setahun tamat? Setahun baru tamat? Keren. Keren, bisa tamat ketimbang yang nggak tamat. Apa setahun? Setahun tamat. Berarti setiap pertemuan berapa ayat? Oh, mantap. Berarti ini yang tadinya bilisanin arabiyyin, bilisanin apa tadi kata tadi? Fasihun arabiyyun, bilisanin fasihin arabiyyin, dengan lisan yang fasih. Kalau kata Ustaz Sakinah, waratilil Qur'ana tartila. Berarti ditartil. Karena ditartil diulang-ulang sampai setahun baru hatam. Oh, diulang lagi. Mantap. Apa ayat Al-Quran yang didengar oleh batu ini? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu, peliharalah, anfusakum, diri kalian. Jadi sebelum memelihara keluarganya, diri panjenengan dulu pelihara. Jangan ngurusin ibadah anaknya, tapi panjenengan gak ngurusin ibadahnya sendiri. Sholat dulu, kalau bisa berjamaah dengan anak-anak perempuannya. Diri panjenengan dulu pelihara, kemudian anak-anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nah, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijara. Adapun kayu bakar api neraka itu adalah an-nasuh, manusia. Jangan sampai kita, Bu, mendapati jamaah kita, mendapati ustaz-ustaz kita ternyata bagian daripada kayu bakar api. Saling tolong, Bu. Kalau panjenengan ini jamaah yang masuk duluan ke surga, ustaznya di neraka, cilik. Begitu juga kalau ustaznya masuk surga duluan, itu ngaji dulu. Malaikat, tolong sampaikan kepada Allah, ya Allah, itu ngaji dulu, saya selalu nampak, walaupun setahun sekali. Tapi takut lupa kalau setahun sekali kita lihat wajah-wajahnya. Makanya jangan, ya minimal, Bu, kalau nggak mau masuk ya minimal sebulan sekali lah, nggak apa-apa. Atau sebulan nggak masuk, berikutnya masuk. Kenapa? Biar teman-temannya kalau bersaksi di akhirat ingat. Kalau cuma sekali, takut teman-teman yang di pinggirnya juga ikut lupa. Alaiha malaikatun waladun ghiladun. Di dalam neraka itu ternyata ada malaikat
ghiladun syidadun, kasar sekali. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ini tidak durhaka kepada Allah. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepadanya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan, tidak pernah meleset, tidak pernah salah pilih orang. Kalau dia bermaksiat, itu yang disiksa. Kemudian kata batu itu, fahimtu ya Rasulullah, aku khawatir wahai Rasulullah, an akuna minal hijarati allati yadkhulna an-nara. Aku khawatir diriku ini menjadi batu yang digambarkan ayat tersebut, yang masuk menjadi bahan api neraka. Batu bisa punya keinginan seperti itu, Bu. Masa kita tidak? Batu saja pengen disuruh oleh Rasulullah menggiling apa yang diinginkan oleh Rasulullah, mulai gandum yang ada di timur sampai ke barat. Dia pengen mengikuti apa perintahnya Rasulullah. Kenapa? Karena mendengar ayat waquduhan nas wal hijarah. Ternyata kayu bakar yang ada di dalam neraka itu, kayu bakarnya itu terbuat dari manusia dan batu. Ya, karena ini manusia, ada potensi di antara kita, Bu. Ada potensi di antara kita. Tapi kita harapkan semuanya tidak pernah merasakan api neraka. Semuanya masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kalau ingat bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat ya Rasul? Ditanya balik oleh Rasulullah, emang engkau sudah mempersiapkan sebanyak apa bekal akhiratnya? Nah, ini tanya kepada diri kita sendiri. Sudah berapa banyak bekal yang telah kita kumpulkan? Banyak, Pak Ustaz. Ini saja udah berapa kali saya sudah istighfar, Ustaz. Lanjutkan. Di dalam kitab Bidayah begini, Bu. Engkau tidak akan sanggup mengikuti perintahnya Allah, mendekati Allah, mengharapkan ridha Allah, kecuali panjenengan mengawasi hati, mengawasi gerak-gerik, mengawasi langkahnya, mengawasi segala yang ada dalam tubuh kita, anggota tubuh kita ini, apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Mulai panjenengan bangun fajar sampai mau tidur, panjenengan awasi hatinya, awasi gerak langkah setiap anggota tubuhnya. Apakah ada potensi yang bisa menyakiti orang lain atau tidak? Kalau tidak diawasi, susah, Bu, untuk tidak merasakan api neraka. Makanya panjenengan ketika bangun langsung awasi tangan. Aku siap-siap, kau akan aku awasi. Jangan keras-keras, Bu. Dikirain kurang. Kalau keras-keras, apalagi ada anaknya, tangan, kaki akan aku awasi kamu ya. Anaknya di pinggir suaminya, kok beda sekarang istri saya. Setiap pagi kok begitu. Cukup lihat tangannya, ya Allah, lihat hatinya, ya Allah, awasi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshiri, berbahagialah engkau wahai batu, fa innaki min hijarati qasifati mazahra fil jannah. Maka sesungguhnya engkau ini termasuk batu yang ada di gedungnya Siti Fatimah Zahra yang ada di dalam surga. Fa inda dzalika farahatir raha wastabsarat. Ketika itu, ketika mendengar apa yang diucapkan Rasulullah, batu ini, batu penggilingan ini senang dan bergembira, kemudian diam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatihi Fatimah. Nabi bersabda kepada Fatimah, "Lau sya'allahu, seandainya Allah mau, ya Fatimah, wahai Fatimah, la tuhanat laki roha wahdaha, niscaya
penggilingan ini akan bergerak sendiri untuk menggiling biji-bijian gandummu. Walakin aradallahu ta'ala ayaktuba lakil hasanat. Akan tetapi Allah menginginkan kepadamu agar ditulis kebaikan-kebaikan. Makanya Bu, jangan ngeluh. Ternyata Allah bisa saja panjenengan itu kembangnya disiram sendiri, bajunya giling sendiri, lipat sendiri, jemur sendiri. Kalau Allah pengen bisa. Ditakdirkan seperti itu manusia dari awal. Tapi Allah pengen menulis kebaikan-kebaikannya panjenengan. Wa yukaffiru laki sayyi'at, dan menghapus bagi panjenengan ini keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Wa yarfa'u laki darajat, dan Allah mengangkat bagimu derajat-derajat. Makanya ketika Fatimah nangis karena menggiling, karena sibuk harus ngepel, harus nyapu, harus cuci piring, nggak kuat ternyata Fatimah sampai menangis, sampai minta kepada Rasulullah carikan apa? ART. Tapi kayaknya kalau yang minta nyariin ART kayaknya di sini pasti ada ini. Bapak tolong cariin RT, sudah capek gitu. Enggak ada. Wih, mantap. Insya Allah ngasih makannya kalau dilihatkan dengan benar menjadi sedekah. Kamarnya nggak cukup Pak Ustadz. Soalnya sudah diisi anak. Walaupun ada RT datang pulang Pak Ustaz gitu. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin. Jadi kita sepakat bahwasanya ternyata Allah menginginkan kepada panjenengan para wanita, khususnya kepada Siti Fatimah, Rasulullah bersabda, pertama Allah menginginkan kebaikan, yang kedua Allah menginginkan menghapus dosa-dosanya, kejelekan-kejelekannya, yang ketiga Allah ingin mengangkat derajat. Ya Fatimah, ini dilanjutkan Rasulullah. Ayyumma imra'atin, siapa saja perempuan, tahana li zawjiha, yang menggiling gandum kepada istrinya, kepada suaminya, wa uladaha, kepada anak-anaknya. Yang kalau sekarang menggiling kan enggak, yang beli beras, yang masakin. Illa kataballahu laha bikulli habbatin minal qamhi hasanah, kecuali Allah Ta'ala bagi perempuan tersebut setiap biji dari gandum tersebut bernilai kebaikan. Wa mahana sayyi'ah, dan menghapus darinya sayyi'at, kejelekan. Wa rafa'a laha darajat, dan mengangkat daripada dirinya perempuan derajat dengan derajat yang tinggi. Ya Fatimah, wahai anakku Fatimah, ayyumamra'atin, di mana saja itu perempuan, ariqat inda takhiniha li zawjiha, yang mengeluarkan keringat, inda takhiniha, ketika menggiling gandum, li zawjiha, kepada suaminya, lizaujiha, kepada suaminya perempuan tadi, illa ja'alallahu bainaha wa bainan nari sab'akhona dikoh, antara dia, kecuali Allah menjadikan antara dia dengan api itu 7 parit. Tahu parit? Parit kalau dulu perang itu biasanya buat parit agar musuh tidak cepat nyerah. Apa namanya ini? Lubang. Jadi 7 lubang. Semakin panjenengan memberikan makanan terus menerus, maka akan bertambah parit-paritnya, maka potensi untuk masuk neraka tambah jauh. Ini sabda Nabi ini.
Ya Fatimah, wahai anakku Fatimah, ayyuma imra'atin, wahai mana saja perempuan, dahanat yang meminyaki ra'usa auladiha, rambut kepala anaknya. Nah, sekarang rambut anak kepalanya nih, kepala anaknya maksudnya. Wa syarrahathum, dan menyisir mereka. Wa ghasalat siyabahum, dan cuci pakaian mereka. Jadi panjenengan nyiapin makanan kepada suaminya, kemudian juga siapapun perempuan tadi meminyaki kepala anak-anaknya, mulai kecil kan panjenengan biasa disisir anaknya ya. Kemudian mencuci bagian bajunya, illa kataballahu laha ajra man at'ama alfan ja'iin wa kasa alfa uryan. Kecuali Allah akan menulis berapa? Pahala dari memberi makan 1000 orang lapar dan memakaikan baju kepada 1000 orang yang telanjang. Luar biasa Bu, jenengan nyisiri mulai kecil enggak terasa. Ini masih anaknya, belum lagi suaminya. Tapi enggak ada di sini. Ini tambahan saya saja ini. Enggak ada keterangan kalau suaminya tadi. Maksudnya dengan membuat senang kepada suaminya akan bertambah nilai-nilai pahalanya. Artinya begini, kesibukan Allah Rasulullah ingin menyampaikan, kesibukan panjenengan kepada anak mulai kecil itu tidak harus dia balas dengan kebaikan di hari tua. Cukup panjenengan ikhlas di situ sudah dibalas oleh Allah Subhanahu. Balasannya apa? 1000 memberi makan kepada orang yang kelaparan, 1000 memberi pakaian kepada orang yang orang yang tidak punya pakaian, panjenengan diberikan. Kalau sekarang mungkin ngasih juga pakaian kepada orang-orang yang memang tidak punya baju, tapi dicariin baju yang sudah nggak muat, sudah kekecilan ya. Tapi tidak masalah, itu juga adalah bentuk dari, maksud saya ada lebih dari itu pahala yang diberikan oleh Allah hanya dengan menyisir rambut seorang anak. Makanya mulai nanti ini Bu, anak-anaknya, ayo sini sebelum berangkat sekolah kita sisir. Hah? Udah besar semua. Baik, kita akan insyaallah akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya, sudah ya. Nanti kalau kebanyakan lupa, yang digantung-gantung tadi nggak ingat. Ingatnya cuma yang nyisir doang. Ya, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjenengan dipermudah oleh Allah dalam ibadahnya. Dan oleh Allah duduk panjenengan hari ini, tempat duduknya itu akan menjadi saksi, teman-temannya menjadi saksi yang menjadikan wasilah panjenengan masuk ke dalam surganya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.